Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yuk, mari kita belajar, kita lanjutkan lagi maudhu' selanjutnya, yaitu ma'ani hurufil ataf. Makna-makna daripada huruf-huruf ataf. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa sih yang disebut dengan ataf ya, kemudian apa saja yang biasanya menyertai huruf atau harf ataf ya. Di sana ada al-ma'tuf alaihi yang ada sebelum adatul ataf, kemudian yang ada setelahnya disebut dengan al-ma'tuf. Nah, kita sekarang belajar tentang beberapa huruf-huruf ataf beserta dengan makna-maknanya. Baik, langsung kepada al-amfilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawallal khilafata Abu Bakrin wa Umar. Tawalla al-khilafata ya, yang memimpin ya, tawalla memimpin, al-khilafata kepemimpinan atau kekhilafahan. Tawalla al-khilafata memimpin kekhalifahan atau berkuasa ya, bisa berkuasa terhadap sebuah kepemimpinan atau memimpin kekhilafahan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa Umaru dan juga Umar radhiyallahu anhu. Kemudian contoh yang kedua, tawallal khilafata Umaru wa Abu Bakrin. Memimpin kekhilafahan Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Di sini teman-teman bisa melihat ya, bisa mengamati antara jumlah pertama dan jumlah kedua. Sama-sama di sini ada wawu dan juga wawu. Namun di sini ketika di jumlah yang pertama Abu Bakar ya lebih dulu sebagai ma'tuf alaih tentunya di sini, kemudian Umar sebagai ma'tuf, dan di jumlah kedua Umar di sini disebutkan lebih dulu, berarti dia adalah ma'tuf alaihi dan Abu Bakar sebagai ma'tuf. Nah, di sini, nah kira-kira seperti yang telah kita pelajari di tarikh, siapa yang lebih dulu memimpin kekhilafahan? Ya, yang memimpin kekhilafahan adalah Abu Bakar terlebih dahulu. Namun ternyata bisa ya, di sini Umar disebutkan terlebih dahulu. Bisa. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dengan adanya wawu di sini sebagai harful ataf, maka tidaklah kemudian di sana ada makna selain ataf. Ya, tidak ada makna selain ishtirak ya, keikutsertaan keduanya di dalam kekhilafahan, di dalam memimpin sebuah khilafah. Jadi bisa boleh kita sebutkan Abu Bakar dulu ataukah Umar yang lebih dahulu. Yang penting keduanya ya, beliau berdua sama-sama pernah memimpin khilafah. Nah, insya Allah mafhum ya. Jadi tidak menjadi syarat siapa yang lebih dulu kita sebutkan lebih dulu, tidak. Namun misalnya kok seseorang lupa, yang penting Umar ada, ya Abu Bakar ada, namun lupa siapa yang lebih dulu, maka bisa menggunakan wawu. Karena wawu tidak bermakna tartib. Wawu tidak bermakna yang lebih dulu disebutkan berarti dia lebih dulu daripada yang sesudahnya. Tidak, ya. Yang penting dua-duanya atau beberapa hal tersebut ya yang ada wawul ma'iyahnya, ada wawunya ini, ada wawul atofnya ini, itu sama-sama mengalami sebuah hal yang sama. Nah, misalnya di sini Abu Bakar dan juga Umar sama-sama pernah memimpin khilafah, sehingga kita gunakan wawu di sini. Dan kita boleh menyebutkan Abu Bakar atau Umar terlebih dahulu. Al-an ats-tsalits. Shallal imam wal ma'mumu. Salat, siapa yang salat? Imam dan makmum. Tidak kemudian imam sholat lebih dulu daripada makmum, ya kan? Namun keduanya bersama-sama sholat, sehingga di sini menggunakan wawu. Arba'ah, al-mithalu rabi'. Dakhala al-mudarrisu fawaqafa at-talamidu. Dakhala al-mudarrisu, telah datang pengajar itu, guru itu, maka kemudian langsung waqafa at-talamidu. Ya, fawaqafa at-talamidu. Maka berdirilah murid-muridnya. Ya, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwasanya ternyata huruf fa itu, huruf alfa di sini ini sebagai harful ataf dan dia pun bermakna tartib, ya, bermakna tartib.
Namun tertibnya ini secara langsung, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Contohnya adalah ketika seorang guru itu datang ke dalam kelas, maka anak-anak langsung berdiri. Al-mithalul khamis, hakama Misra Ismailu fataufiq. Ya. Kemudian di sini hakama mengatur atau menguasai ya, atau berkuasa. Bisa berkuasa di Mesir Ismail. Kemudian Taufiq. Sita. Ro'ana abuka fahayyan. Ro'a telah melihat. Nah, kami. Siapa yang melihat kami? Abuka, ayahmu. Fahayyana. Kemudian beliau memberi salam kepada kami. Nah, jadi ini adalah makna daripada harfu ataf alfa, yang mana dia yufidut tertib atau tufidut tertib, tapi tanpa adanya jangka waktu. Ya, jadi langsung. Sabah. Mata Rashidu thummal ma'mun. Mata, meninggal. Siapa? Khalifah Ar-Rashid. Thummal ma'mun, kemudian Al-Ma'mun yang meninggal. Lah, apakah kemudian Rashid ini meninggal kemudian 1 detik atau mungkin sehari sesudahnya Ma'mun juga langsung meninggal? Tidak ya. Akan tetapi ada jangka waktu. Nah, sehingga menggunakan summa. Jadi summa di sini adalah harful ataf yang mana dia juga bermakna di dalamnya itu ada tertibnya. Jadi, oh ternyata Ma'mun itu meninggal setelah Rashid. Namun di sana ada tarahi atau ada ta'akhur atau ada jangka waktunya, jadi tidak secara langsung. Samanya, zara'na al-qutna thumma janainahu. Zara'na, kami menanam al-qutna, kapas, thumma kemudian kami janainahu, memanennya. Nah, apakah kemudian setelah menanam kita langsung memanen? Kan tidak ya, akan tetapi di sana butuh waktu, beberapa waktu. Ya, itulah kenapa menggunakan thumma. Tis'ah. Yanqadhi saifu thumma ya'udu. Yanqadhi telah selesai. As-saifu musim panas, thumma ya'udu. Kemudian dia akan kembali suatu saat nanti. Apakah langsung kembali? Tentu tidak, karena ada musim-musim yang lainnya dan itu saling berganti. Nanti ketika sudah waktunya datang musim panas, maka dia akan datang lagi. Ya, jadi ini sangat sesuai sekali dengan keadaan kami juga, saya khususnya yang qadis saifuhu. Ya, jadi telah selesai liburan musim panas, namun insya Allah dia pun akan datang kembali. Baik ya, insya Allah inilah makna al-wawu, kemudian al-fa'u dan juga tumma. Perbedaan di antara ketiganya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke al-bahth. Undur al-amthila al-thalatha al-ula tajid adat al-'athfi fi kulli minha yal wawu. Ya, silahkan lihat contoh-contoh, ketiga contoh ya yang ada di kelompok pertama. Di sana teman-teman melihat ada salah satu adat, ya, salah satu alat untuk ataf fi kullin minha yal wawu. Yang mana di 3 contoh yang pertama itu ada al wawu. Wa ta'ammal al ma'tuf wal ma'tuf alaihi fiha tajid annahuma lam yataqayyada bi tartib. Ya, coba teman-teman amati baik ma'tuf maupun ma'tuf alaih ya, itu keduanya itu tidaklah diikat dengan sebuah susunan. Jadi tidak kemudian Abu Bakar itu karena dia sebelum Umar radhiyallahu anhu maka harus Abu Bakar didahulukan. Tidak ya. Waqad yakunul ma'tuf mutaakhiran 'anil ma'tuf alaihi di zaman kama fil mithalil awal. Nah, kita lihat tadi bahwasanya ma'tuf dia itu memang lebih telat ya, lebih akhir daripada ma'tuf alaihi dalam hal waktu. Nah, seperti yang ada di contoh yang pertama, Umar diakhirkan daripada Abu Bakar. Waqad yakunu sabiqan lahu kama fil mithali tsani. Dan Umar ya, itu beliau dikedepankan. Ya, seperti yang ada di contoh yang kedua. Waqad yakunu musahiban lahu kama fil mithali tsalits. Nah, kemudian di contoh yang ketiga, yang imam dan makmum, itu kan dia musahiban secara bersamaan. Fal wawu idzan la tufidu tartiban. Ya, jadi wawu di sini tidak kemudian memberikan makna tertib atau susunan. Ya, si ini setelah ini setelah ini tidak. Bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih, antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, tidak. Wa inna ma tadullu ala mahdi ishtiraki ma fil hukm. Namun murni yang bahwasanya wawu ini memberikan makna bahwasanya antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi itu keduanya itu saling terhubung, saling apa
saling mengalami sesuatu yang sama, ya. Jadi tidak kemudian mengandung arti taktib. Jadi yang penting dua-duanya ini saling mengikuti sesuatu. Nah, gitu ya, sesuatu hukum. Undur al-amthila ats-tsaniyah, kemudian di kelompok contoh yang kedua, tajid ada al-'athf fi kullin minha ya al-fa. Ya, di sana teman-teman bisa menemukan ada harful ataf, ada adat atau alat untuk ataf adalah huruf fa. Wa ta'ammal al-ma'tuf wal ma'tuf alaihi, dan coba teman-teman amati lagi ma'tuf dan ma'tuf alaihi fi kulli mithalin. Ya, di setiap contoh. Tajid al-ma'tuf daiman ya'ti akibal ma'tuf alaihi fi min ghairi tarahin fil zaman, ya. Jadi teman-teman bisa menemukan bahwasanya ma'tuf alaihi itu selalu, ya. Jadi contohnya seperti contoh yang pertama di kelompok yang kedua itu kan fawaqafat talamid. Ya, jadi wukufut talamid atau berdirinya anak itu adalah setelah datangnya guru secara langsung. Min ghairi tarakhin fi zaman. Ya, jadi tidak ada jangka waktunya, tidak ada ta'akhurnya. Walau ta'ammalta jami'a amthalatal 'atf bil fa lawajadtaha kadzalik. Ya, jadi coba teman-teman itu kemudian mencontoh bahwasanya ketika ada atfa, ya maka bisa jadi atau bisa dipastikan maknanya itu seperti itu. Wa min huna kanat alfa tufidu tartib wa ta'kid. Maka dari sini teman-teman bisa kemudian mengetahui bahwasanya alfa di sini dia bisa bermakna at-tertib, ya. Jadi di sana ada susunannya wa ta'kid, ya. Jadi al-ma'tuf itu setelah ma'tuf alaihi. Ya, meskipun tentunya nanti dalam prakteknya, ya, apalagi lebih khususnya adalah ketika teman-teman mempelajari Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran lebih dalam, nah mungkin di sana ada sedikit perbedaan dengan makna-makna yang kita pelajari di kaidah ini. Namun itu nanti kembali kepada tafsir daripada ayat-ayat tersebut. Ta'ammal al-amthila ats-tsalatsa al-akhirah. Kemudian sekarang 3 contoh yang terakhir. Tajid ada al-'athf fi kullin minha hiya tsumma. Ya, itu tsumma, ya. Walau ta'ammalta al-ma'tuf wal ma'tuf alaihi fiha wa fi kulli mithalin akhar yaridu 'alaika lawajadta tartiban bainahuma. Coba teman-teman ketika ada tsumma, teman-teman coba amati ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Maka bisa dipastikan ma'tuf itu dia selalu datang setelah ma'tuf alaihi, ya, dan tertibnya itu ma'atarahin zaman, ya, dengan adanya apa, jangka waktu. Wa min ajli dzalika la yu'taf bi tsumma illa inda iradati tartib wa tarahi. Maka dari itu tidaklah kemudian kita atofkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi dengan tsumma kecuali jika kita menginginkan adanya tertib, yaitu susunan. Namun tidak hanya sekedar susunan ini setelah ini, tidak, akan tetapi di sana ada tarahi atau ada ta'akhur atau ada jangka waktunya. Amma huruful ataf al-baqiyah, sedangkan huruf-huruf ataf yang lain, faqriyatulu syarhuha idza salakna tariq al-mutaqaddimah fil bayan. Itu sepertinya akan mengambil waktu banyak, ya, untuk kita menjelaskan jika kita jelaskan seperti 3 contoh yang sebelumnya. Maka lidzalika nalja ilal ijmal. Itulah kenapa kita coba jelaskan dengan global. Nah, ini qaulul muallif, ya. Fanaqul. Nah, jadi ini adalah beberapa harfu ataf yang lain, ada ataf yang lain, ada au atau am juga berarti atau, namun digunakan dengan makna yang berbeda dan penggunaan yang berbeda, meskipun sama-sama berarti atau. La tidak, bal akan tetapi, lakin akan tetapi, lakin ya sama, ya, hatta sampai. Au wahya litakhir aw syak. Jadi au di sini adalah untuk memilih. Untuk memilih antara A atau B. Au asyak, ya, asyak di sini yaitu perkiraan, perkiraan. Jadi pilihan atau perkiraan. Fatakul khud wardan au banafsajan. Ambillah, boleh, ya. Jadi yang berwarna pink atau yang berwarna ungu. Fatakul naqala al-khabara aliyun au faridun. Yang mengabarkan kabar ini adalah Ali atau Farid. Nah, kemudian am di sini litolabi ta'yin. Jadi kita harus menentukan. Ya, kalau tadi kan ini kayak kita ragu-ragu, ya. Ya, jadi takhir, ya, boleh, boleh kamu pilih. Boleh kamu pilih, ya. Boleh kamu pilih di situ kalau am. Atau untuk perkiraan.
Nah, tapi di sini ada litolabit ta'yin. Jadi kita harus menentukan. Fatakul, atufahan akalta am burtukalan. Kamu tuh ya makan apel atau burtukal atau jeruk. Pilih salah satu, ya kan? Pilih salah satu gitu. Jadi lebih lebih untuk pemastian ya untuk ini ya. Ya kan lebih kayak memastikan sesuatu. Kalau la linafil hukum anil ma'tuf. Jadi di sini untuk meniadakan hukum yang ada di ma'tuf. Contohnya, hasadnal qamha. Kami memanen qamah atau gandum. La syaira, bukan jelai. Jadi ini kan otomatis sudah bisa dipahami ya bahwasanya kita meniadakan syair di sini. Kita meniadakan ma'tuf. Jadi sebenarnya kita itu memanen gandum, bukan jelai. Gitu. Bal lil idrab. Ya, idrab di sini adalah uh, jadi menolak sesuatu yang sebelumnya kita iakan. Jadi misalnya itu dawatan. Hei, balu kalaman. Jadi saya telah membeli tempat tinta ya. Jadi dawatun itu adalah kotak tinta, kotak tempat tinta itu. Saya telah membeli dawa. Enggak gitu. Jadi bukan dawa ya kayaknya tadi itu, tapi kolam gitu. Atau bisa juga misalnya contoh yang lain. Anti Jamila, kamu tuh cantik. Bal ajmal, bahkan lebih cantik. Itu bisa. Jadi seperti kita sebelumnya tuh mengiyakan sesuatu, namun kita menolak sesuatu itu kita ganti dengan yang lain. Nah itu bal. Lakin dan istidrak. Jadi istidrak ini kalau saya maknakan di sini dia itu seperti lawan daripada la. Jika la dia nafyu hukmil ma'tuf, kalau istidrak itu nafyu hukmil ma'tuf alaihi. Jadi maja as-sayyidu, tidaklah datang seorang tuan itu. Lakin khadimu, tapi pembantunya yang datang. Nah kan? Jadi kan meniadakan hukum ma'tuf alaihi gitu. Paham ya insya Allah ya. Hatta. Jadi istidrok pun sebenarnya hampir sama dengan idrok maknanya. Jadi meniadakan atau ketika kita ingin mengoreksi sesuatu yang kita katakan sebelumnya. Nah, itu kita menggunakan lakin. Misalnya, ma fatahtul baba, lakin an-nafidah. Gitu. Jadi, aku nggak buka pintu, tapi aku buka jendela. Gitu. Tapi, dan maknanya tapi. Jadi, seperti mengoreksi apa yang sudah kita katakan sebelum tapi itu. Hatta. Hatta ini adalah gaya. Ya. Farral junudu hatta qaidu. Farra, pergi, kabur, lari. Jadi prajurit-prajurit itu lari hatta qaid. Sampai pemimpinnya pun ikut lari. Nah, ini adalah makna daripada huruf ataf yang mana tidak kemudian diberikan contoh tiga-tiga ya, akan tapi cukup contoh satu atau dua untuk mencoba. Jadi mu'alif mencoba untuk memahamkan kita tentang makna daripada huruf ataf ini. Al-Qaidah, huruful ataf tis'ah, jadi huruf-huruf ataf itu ada 9. Al-wawu wa hiya limutlaqil jamak. Yang pertama adalah wawu yang mana itu untuk mutlak ya, jamak mutlak. Jadi untuk persatuan antara sesuatu dengan sesuatu secara umum. Wal fa litartibi ma'at ta'kid. Kalau fa ini untuk susunan ya. Kemudian ma'tuf itu setelah ma'tuf alaihi. Tsumma litartib juga akan tetapi ma'at tarahi dengan adanya jangka waktu. Al lisyaki atau tafsir yaitu untuk perkiraan atau untuk memilih antara dua. Am litalabit ta'yin untuk agar orang itu menentukan pilihannya. La linnafi ya, untuk meniadakan ma'tuf. Bal lil idrab ya, jadi untuk apa? Menolak sesuatu yang sebelumnya diiyakan. Walakin lil istidrak untuk menafikan apa yang sebelumnya kita katakan juga ya, untuk mengoreksi ya. Hatta lil ghayah, kemudian hatta adalah untuk sampai ya, sampai ya. Sampai gitu ya. Baik, يعني أشكركم على حسن اهتمامكم يعني لعل هذا الفيديو وهذا الشرح يفيدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوفيق للجميع.